Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis Mikel Merino yang dirumorkan jadi incaran Arsenal. Setelah berhasil menggait Riccardo Calafiori untuk memperkuat lini belakang, Arsenal dikabarkan akan bergerak untuk mengejar incaran selanjutnya. Adalah Mikel Merino yang berada di urutan teratas sebagai incaran The Gunners untuk memperkuat lini tengah. Gelandang yang baru saja mengantarkan timnas Spanyol jadi juara Euro ini merupakan pemain yang diinginkan oleh Arteta. Merino yang punya kemampuan untuk memainkan berbagai peran di area midfield diproyeksikan untuk memperkuat lini tengah Arsenal, sekaligus menambal kepergian Emil Smith Rowe yang akan hengkang ke Fulham. Nah, apa saja yang jadi kelebihan Mikel Merino dan bagaimana kira-kira dirinya akan bermain di sistem taktik Arsenal? Let's go, kita bahas sama-sama. Mikel Merino merupakan pemain keturunan Basque yang mengawali karir sepak bolanya di Osasuna. Selanjutnya, gelandang kelahiran Pamplona ini sempat mencicipi kompetisi di Bundesliga Jerman bersama Borussia Dortmund. Merino juga bukanlah sosok yang asing dengan kompetisi di IPL, karena ia sempat menjalani masa peminjaman di Newcastle United. Bersama Newcastle di musim 2017-2018, Merino bermain di 24 laga dengan total 1.336 menit bermain. Yang menarik, The Magpies menembus Merino saat masa peminjamannya berakhir. Namun 12 hari setelahnya, ia kembali ke Spanyol setelah Real Sociedad mentransfernya secara permanen dari klub Inggris tersebut. Selama 6 musim terakhir, Merino selalu menjadi andalan di lini tengah Real Sociedad. Ia selalu bermain lebih dari 25 laga dan lebih dari 2000 menit setiap musimnya. Di Real Sociedad, Merino bisa dimainkan di dua posisi berbeda pada lini tengah. Posisi aslinya sebagai gelandang nomor 8, namun ia juga beberapa kali dimainkan di posisi nomor 6 sebagai gelandang bertahan. Di timnas Spanyol, Merino seringkali dimasukkan untuk menggantikan gelandang serang dan bermain di posisi nomor 10 atau di belakang striker. Dari sini bisa terlihat bahwa ia merupakan gelandang versatile yang bisa bermain di 3 posisi pada lini tengah, posisi nomor 8, 6, dan 10. Dilihat dari heatmapnya musim lalu, di lapangan tengah, gelandang 28 tahun ini dominan bermain di area sebelah kiri. Ia memainkan role sebagai gelandang box to box yang berperan di semua fase menyerang, bertahan, dan transisi. Selalu bergerak dari kotak penalti lawan saat menyerang dan box kotak penalti tim sendiri ketika bertahan. Dari beberapa hal ini, jika dealnya ke Arsenal terrealisasi, Merino bisa dimainkan di posisi nomor 8 sebelah kiri pada formasi 4-3-3 bersama Odegaard di sebelah kanan dan Declan Rice sebagai pivot. Selain itu, jika The Gunners menggunakan pakem 4-2-3-1, Merino bisa bertandem dengan Rice untuk bermain sebagai double pivot. Dilihat dari radar chartnya, Mikel Merino cukup bagus dalam aspek menyerang dan bertahan. Namun di aspek possession dan passing, ia terkesan biasa-biasa saja. Rata-rata per laga hanya melepaskan 50,35 umpan dengan akurasi 76,5%. Catatan ini di bawah gelandang-gelandang Arsenal saat ini seperti Declan Rice yang rata-rata melepaskan 64,46 umpan dengan akurasi 88,4 dan masih di bawah Odegaard yang melepaskan 56,28 umpan per laga dengan akurasi yang cukup tinggi 84,7% meski ia merupakan pemain yang sering melepaskan umpan-umpan beresiko tinggi. Alasan yang masuk akal untuk menjelaskan mengapa atribut passing Merino nggak menonjol adalah karena meski Sociedad merupakan tim dengan rata posisi yang tertinggi keempat di La Liga dengan 55%, tugas mengatur tempo di lini tengah menjadi milik Martin Zubimendi. Sementara itu, Merino sebagai gelandang box to box lebih berperan untuk buka dan ekspos ruang, juga sebagai konektor untuk memberikan support koneksi. Seperti yang terlihat di beberapa klip ini, saat Real Sociedad sedang membangun serangan dari belakang, Merino akan bergerak turun mengikat dan menarik gelandang lawan guna memperlebar ruang di lini tengah yang bisa diekspos oleh rekannya di depan untuk dijadikan outlet progresi.
Saat menyerang, Sociedad lebih banyak mengandalkan dua winger di area sayap, sehingga bola juga lebih sering berada di area kelebaran. Di momen itulah Merino seringkali akan mendekat kepada rekannya yang menguasai bola di area kelebaran untuk memberikan support koneksi. Seringkali Sociedad bisa menciptakan situasi wide overload atau menang jumlah di area kelebaran dengan Merino yang melebar tadi. Hal yang sama juga sering ia lakukan di Euro kemarin. Ia sering bergerak mendekat kepada pembawa bola di area kelebaran untuk memberikan support koneksi. Mungkin terkesan sepele, namun keberadaan pemain yang bisa memberikan koneksi ini sangat penting agar pembawa bola punya opsi umpan, sirkulasi bola lancar, dan tim bisa mempertahankan possession. Selain itu, peran lain dari Merino di lini tengah adalah sebagai pemain yang menjembatani ketika tim melakukan switch play. Seperti yang terlihat di sini, Sociedad melakukan indirect switch play melalui perantara Mikel Merino di tengah. Satu asisnya di UCL musim lalu juga tercipta dari situasi ini, di mana ia yang berada di tengah menjadi perantara switch play dengan memberikan umpan kepada winger yang kosong di area kiri. Meski nggak menonjol di aspek passing, Merino punya kelebihan lain di aspek attacking. Ia punya naluri menyerang yang cukup tinggi, punya kemampuan membaca ruang, dan sering masuk ke area kotak penalti lawan. Tentu kita masih ingat bagaimana Merino yang berada di kotak penalti lawan berhasil mencetak gol kemenangan atas Jerman pada babak 8 besar Euro kemarin. Dari gol tersebut, kita bisa lihat ia di kotak penalti lawan bisa mengancam dengan kemampuan aerial duel atau duel udaranya. Merino sendiri memiliki postur 188 cm yang membuatnya bisa dominan dalam menghadapi bola-bola atas. Musim lalu di La Liga, ia melepaskan 15 tembakan dengan kepalanya, di mana 2 di antaranya berbuah gol. Dengan keunggulannya ini, ia akan menjadi tambahan opsi ketika Arsenal ingin bermain direct ataupun ketika mendapatkan situasi set piece. Yang mana kita tahu Arsenal merupakan salah satu tim dengan set play bola mati terbaik. Kehadiran Merino bisa menjadi ancaman tambahan bagi lawan. Atribut bertahan yang dimiliki Merino juga cukup mumpuni. Ia punya keunggulan dalam aspek fisik yang bisa diandalkan. Terlihat di sini bagaimana dengan langkah kakinya yang panjang, ia bisa lebih mobile untuk mengcover area luas saat melakukan pressing. Di tengah, dengan keunggulan posturnya, Merino cukup dominan untuk melakukan duel-duel fisik dengan gelandang lawan. Musim lalu, Merino jadi gelandang dengan jumlah kemenangan duel terbanyak di 7 liga top Eropa. Ketika video ini dibuat, dikabarkan Arsenal sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Merino yang juga menginginkan untuk pindah. Selanjutnya, The Gunners hanya tinggal membutuhkan kesepakatan dengan Real Sociedad. Kemungkinan deal antara kedua tim akan terjalin di harga transfer 30 juta euro. Mikel Merino bukanlah gelandang yang banyak melepaskan umpan progresi dan banyak melepaskan kipas seperti Jorginho ataupun Odegaard. Namun, ia punya kelebihan lain seperti aerial duel dan ground duel yang bisa menambah aspek fisikal di skuad Arsenal.